menyusun fungsi kuadrat. Nah, kita bisa menyusun sebuah fungsi kuadrat jika kita tahu 3 titik yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat tersebut. Jadi misalkan fx adalah fungsi kuadrat yang melalui 3 titik x1y1, x2y2, dan x3y3. Maka fungsi fx ini dapat ditentukan dengan mencari koefisien a, b, c yang memenuhi sistem persamaan ini 3 buah. Kenapa? Karena ya titik-titik ini kan dilalui oleh grafiknya f. Artinya ketiga titik ini memenuhi fungsi kuadrat. Memenuhi persamaan kuadrat seperti ini. Y1 haruslah sama dengan ini, Y2 haruslah sama dengan ini, Y3 haruslah sama dengan ini gitu. Jadi kita tinggal selesaikan aja sistem persamaan ini. Ini kalau dilihat ini sama dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Karena kita punya unknown, kita variabel yang tidak diketahuinya itu A, B, dan C-nya. Ya kan? Y1, X1 kan udah tahu, Y2, X2 udah tahu dikasih dari soal. Y3, X3 juga tahu. Nah, sebagai contoh, kalau kita punya 3 titik kayak gini, nanti kita bisa cari grafik persamaan kuadratnya melalui 3 titik. Gitu. Sebagai contoh soal, kita coba cari fungsi kuadrat yang melalui titik-titik ini. Misalnya fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan berapa? Ax kuadrat plus bx plus c. Oke. Masukin masing-masing nilai x dan y ke fungsi ini. Yang titik pertama y sama dengan 1 sama dengan, masukin x nya 1, a dikali 1 kuadrat plus b dikali 1 plus c. Ini sama dengan a plus b plus c. Terus titik nomor 2, y nya 4 sama dengan x nya 0, a dikali 0 kuadrat plus b dikali 0 plus c sama dengan a nya habis, b nya habis, tinggal c aja. Terus berikutnya titik nomor 3, y nya 2, x nya 3, a dikali 3 kuadrat plus b dikali 3 plus c. Ini sama dengan 9a plus 3b plus c. Maka kita punya sistem persamaan linear 3 variabel, a plus b plus c sama dengan 1, terus c sama dengan 4, terus 9a plus 3b plus c sama dengan 2. Oke. Nah, tinggal selesaikan aja sistem persamaan ini dengan teknik yang udah dipelajari di bab sistem persamaan linear 3 variabel. Bisa macam-macam, bisa eliminasi substitusi, bisa pakai aturan Cramer, dan seterusnya. Nah, selain 3 titik, kita juga bisa mencari atau ya menyusun sebuah fungsi kuadrat jika kita tahu fungsi kuadrat tersebut punya titik pusat atau titik balik ini xs, ys, dan melalui titik lain x1, y1. Rumusnya seperti ini. Y sama dengan a besar dikali x min xs kuadrat plus ys. Oke. Jadi misalnya kita punya titik baliknya ini yang merah, terus ada titik lain yang hitam ini, maka kita bisa cari grafik fungsi kuadratnya itu seperti ini ya. Jadi kita bisa cari selain dari 3 titik diketahui atau titik balik dan titik lain. Nah, contoh soalnya
Misalnya kita punya fungsi kuadrat yang titik balik minimumnya 3,5 dan melalui titik 2,6. Oke. Maka kita bisa pakai rumus yang tadi. Rumusnya ingat, rumusnya adalah Y sama dengan A besar dikali X min XS kuadrat plus YS. Nah, XS sama YS adalah titik baliknya 3,5. Kemudian titik lainnya itu 2,6 bisa masuk ke sini, X sama Y-nya. Oke, karena titik ini kan dilewati oleh fungsi ini, jadi bisa kita masukin substitusi nilai X sama Y-nya. Oke, masukin nilainya. Y-nya itu 6. 6 sama dengan A dikali X-nya 2. 2 dikurangi XS-nya 3 kuadrat ditambah YS-nya 5. Kita dapat 6 sama dengan A dikali ini min 1 kuadrat tambah 5 sama dengan ini jadi 1 kali A jadi A aja tambah 5. Maka kita punya A sama dengan 1 ya. Oke, berarti kita punya fungsi kuadratnya bentuknya Y sama dengan 1 kali X min XS-nya 3 kuadrat plus YS-nya 5. Kita udah nggak perlu masukin lagi ya X sama Y-nya di sini 2,6 karena udah nggak butuh. Kita masukin di sini soalnya kita mau tahu nilai A besarnya ini berapa gitu. Jadi ini sama dengan X min 3 kuadrat plus 5. Kita buka bentuk ini, jadinya X kuadrat min 6X plus 9 plus 5 sama dengan terakhir X kuadrat min 6X plus 14. Oke, ini fungsi kuadratnya. Nah, kalau digambar titik baliknya 3,5 seperti ini, melalui titik lain 2,6. Berarti bentuknya gimana kira-kira? Gini ya, harusnya kan titik balik nih, terus lewat yang sana, lewat titik ini. Berarti kita bentuknya mirip-mirip kira-kira gini lah ya. Ups, jelek. Yang sini jelek. Kira-kira gini lah ya bentuknya. Oke. Benar atau enggak? Nggak ada. Oke. Ya, pokoknya kita punya titik baliknya ini dan titik lainnya adalah ini, berarti kita bisa tarik garis kayak gini. Itulah kira-kira gambarnya.